Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan nyawa kepada kita, sehingga Allah masih memberikan satu buah nafas yang sampai hari ini Allah perintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan semua para sahabat kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya di hari kiamat kita berharap untuk mendapatkan yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat Al-Qur'an ketika Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Allah katakan, peliharalah dirimu, takutlah dirimu kepada Allah. Dari apa? Dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk bencana, musibah, malapetaka, dan semua mara bahaya yang hari ini semua sedang kita jalankan. Dan semua itu dirasakan oleh orang-orang zalim, dan bukan hanya sekedar orang zalim saja yang menikmati azab ini, tapi orang-orang soleh pun tertimpa karena azab ini. Wa'alamu annallaha syadidul 'iqab. Dan ketahuilah Allah maha pedih siksaannya kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengutip daripada apa yang disampaikan ulama kondang kita di Sumatera Utara
2 pekan yang lalu beliau menyampaikan di Masjid Agung Medan. Tentu di antara kita sudah ada yang kenal dengan beliau. Beliau bernama Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Latif Khan. Beliau sampaikan yang begitu detail tentang keadaan yang hari ini terjadi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya mohon maaf. Pada hari ini belum tentu saya menyempurnakan apa yang beliau sampaikan. Namun tak bisa juga persis apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi ada sedikit yang harus bisa tentunya akan kami sampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan hari ini kita sedang berada di tengah-tengah satu buah wabah, di mana seluruh dunia hari ini sedang dilanda wabah penyakit yang di mana-mana semuanya hampir 100% semua manusia di dunia terkena virus COVID-19 ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini, dulu kita selalu mengatakan hal-hal yang semacam ini, kita Jumawa dulu mengatakan ini adalah azab untuk orang-orang Tiongkok yang dulunya mereka selalu menyiksa saudara-saudara kita suku Uighur. Kemudian ada lagi kita diantaranya mengatakan ini adalah salah satu tentaranya Allah untuk membumi hanguskan orang-orang zalim di permukaan bumi ini. Namun hari ini semua yang terjadi, kita bahkan orang muslim sekalipun ikut terkena dan ikut terjangkit daripada wabah penyakit ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika hari ini kita sedang dialami satu buah musibah yang begitu dahsyat, makhluk Allah yang tak begitu bisa dilihat, yang tak bisa dinampak oleh manusia hari ini. Allah hari ini sedang menguji manusianya. Apakah hari ini kita mampu untuk menyombongkan diri di hadapan Allah? Apakah hari ini kita mampu mengatakan kita ini orang yang beriman, kita ini orang yang soleh di hadapan Allah? Apakah hari ini kita tetap mampu mengatakan kita adalah orang yang baik di antara orang yang baik? Tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Hari ini Allah sedang menunjukkan apa yang Dia inginkan. Bahkan uang hari ini tak ada laku di mata Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat hari ini yang memiliki jabatan-jabatan tinggi tidak ada makna sama sekali. Bahkan tidak sedikit pejabat-pejabat publik kita hari ini yang terjangkit daripada virus COVID-19 ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Apakah dengan apa yang kita miliki hari ini kita mampu mengatasi ini semua? Tidak. Bahkan luar negeri sekalipun tak mampu untuk mengatasi penyakit wabah semacam ini. Kenapa? Karena ini sudah pernah terulang. 100 tahun ke belakang juga sudah pernah terulang. 200 tahun ke belakang sudah pernah terulang. Bahkan di saat para sahabat pada saat itu dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan di saat itu juga terulang. Satu buah kisah wabah ini terulang terus sejarahnya. Dan ini adalah peringatan keras kepada kita semua. Sadarkah kita kalau ini adalah musibah kaum muslimin? Ini sebuah bentuk musibah besar untuk kita semua. Lihat para sahabat, mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar dari Madinah menuju Syam, di pertengahan ia mendapatkan satu buah kabar dari orang-orang yang ada di Syam untuk tidak melanjutkan perjalanan. Sementara mereka masih tetap berdiam dan sambil berdiskusi dengan kaum Ansor dan Muhajirin. Apa yang mereka diskusikan? Bagaimana perjalanan kita? Apakah kita akan teruskan perjalanan ini? Apakah kita hanya akan diam atau kita balik ke Madinah? Tentu di antara kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar banyak yang mengatakan, ayo kita teruskan perjalanan ini menuju Syam. Tapi apa kata sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah, jangan kalian teruskan perjalanan kalian. Biarkanlah kami di sini yang akan mengobati saudara-saudara kami di sini. Karena apabila kalian sampai ke sini, kalian pun akan terikut.
kata orang-orang yang ada di Syam. Dan pada saat itu juga perdebatan terjadi antara pendapat yang satu dengan pendapat yang kedua. Apa yang satu mengatakan, kemudian para sahabat diantaranya menyampaikan kepada Sayyidina Umar, jangan teruskan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apa kata Rasul? Rasul bersabda, jika terdengar suatu negeri terjangkit sebuah wabah, janganlah kalian ke negeri sana. Dan apabila di daerah kita terkena wabah, janganlah kalian keluar dari daerah itu. Maknanya apa? Hari ini kita mengatakan bahasanya lockdown. Artinya apa? Kita berdiam diri di rumah. Untuk apa? Untuk memadamkan satu buah rantai yang terus bersambung, untuk terus menyebarkan satu buah wabah yang sangat berbahaya ini. Kalau saja wabah ini nampak, kalau saja wabah ini terlihat, mungkin saja sangatlah tuntas kita untuk menyelesaikannya. Tapi masalahnya hari ini kita tidak mampu berbuat apa-apa. Perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Negara Israel hari ini lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Tak mampu menggempur saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Mereka sudah mulai banyak yang terjangkit virus COVID-19. Bagaimana dengan negara-negara yang lain? Amerika. Kaum muslimin rahimakumullah, Amerika hari ini presidennya Donald Trump menyampaikan satu buah kepanikan yang tingkat kelas tertinggi. Dia sangat begitu was-was ketika mendengarkan seluruh warga Amerika Serikat terjangkit virus mencapai 100 ribuan dalam hitungan hari. Kemudian negara mana lagi selanjutnya? Iran. Ribuan umat dalam waktu harian. Bagaimana dengan Italia? Manusianya dalam waktu 2 minggu pertama nampak kelihatan seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu rendahnya mereka menganggap wabah ini. Dan mereka anggap semuanya ini adalah petentengan kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? 2 minggu pertama 700 orang Allah padamkan lewat virus atau wabah penyakit ini. Kemudian dan seterusnya. Sehingga Italia menjadi negara terbesar di antara yang lain. Dan bagaimana negara kita hari ini kaum muslimin rahimakumullah? Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana kondisi kita hari ini? Hari ini hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia, beliau mengatakan hampir seluruh umat Islam di dunia manusianya sudah terjangkit virus COVID-19. Kenapa? Serangan pertama terjadi ketika umat Islam sampai ke Jeddah, kemudian kembali disuruh pulang. Itu adalah salah satu serangan pertama yang diberikan kepada kaum muslimin yang tidak bisa melakukan umroh. Dan sampai hari ini Ka'bah sudah sebulan sedang mengunci pintu, tidak masuk dari orang dan dari negara manapun. Ini salah satu buah serangan pertama kepada kita semua. Dan apakah kita semua yang hadir hari ini selamat daripada virus COVID-19? Bertawakallah kepada Allah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Tentu kita semua di sini tidak ada yang bisa selamat kecuali atas izin Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kata seseorang yang hari ini ada di kota Malaysia? Mereka khawatir dengan warga negara Indonesia hari ini. Mereka sangat khawatir dengan orang-orang Indonesia hari ini. Karena orang Indonesia akan diprediksi menjadi Big Five terbesar. Kematian death rate yang terbesar setelah Italia dan setelah Iran. Mereka hari ini sedang menunggu apa yang akan terjadi di Indonesia. Bahkan tak satu pun di antara kita yang bisa diterima lagi untuk masuk ke kota-kota di luar negeri. Bahkan Malaysia sudah tutup pintu untuk tidak masuk orang-orang Indonesia ke dalam. Bahkan PHK pun terjadi di mana-mana kepada orang-orang TKI yang ada di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita kalau ini sebuah musibah yang terjadi kepada kita? Ka'bah yang dulunya diramaikan oleh orang sampai hari ini tidak ada yang melakukan tawaf. Ketahuilah kaum muslimin, menyentuh Ka'bah saja hari ini tak bisa. Bagaimana dengan kita berdiri 20 meter jaraknya dari Ka'bah? Itu juga belum bisa dibenarkan.
Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang akhir zaman. Inilah satu buah tanda menuju tanda-tanda besar kiamat yang akan datang. Tapi apakah kita menyadari kalau ini adalah satu buah musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Allah marah sama kita. Allah semakin benci dengan kita. Allah tak suka lagi kepada manusia hari ini. Kenapa? Semua manusia hari ini bermaksiat. Tak satu pun di antaranya yang mau bertobat kepada Allah. Maka dari itu disinilah kesempatan kita untuk menguatkan taubat kita kepada Allah. Hari ini kita perbanyak istighfar. Karena hari ini bukan hanya sekedar iman aja yang harus kita tingkatkan, tapi taubat pun harus kita tingkatkan. Kenapa? Aku tidak takut corona. Kata seseorang di antaranya, aku hanya takut kepada Allah. Tapi dia enggak tahu di dalam itu ada sebuah kalimat yang sombong di hadapan Allah. Hari ini kita sedang dihadapkan oleh dinding ketidakberdayaan kaum muslimin rahimakumullah. Dan orang-orang banyak hari ini merasakan dirinya beriman. Orang-orang hari ini banyak merasakan dirinya mantap hatinya untuk menghadap Allah. Sedangkan Sayyidina Umar aja berhenti perjalanannya. Apakah kita yang bagaimana harus lagi disampaikan kepada kita sementara kita hari ini sedang menjalankan apa yang kita jalankan hari ini? Kaum muslimin rahimakumullah, siapa kita yang sebenarnya? Nabi kita bukan, Rasul kita bukan, sahabat kita bukan. Tapi kenapa kita selalu mengatakan diri kita itu beriman dari orang-orang yang lain? Apakah orang-orang yang sholat di rumah hari ini kita anggap imannya lemah? Tidak. Mereka juga sedang menjalankan sunnah Rasul. Mereka juga sedang menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan apakah kita harus saling menyalahkan hari ini? Silahkan bagi yang ingin terus sholat ke masjid. Tapi ketahuilah hari ini laksanakanlah hari ini perintah-perintah yang dilakukan ulama seperti jaga jarak, perbanyaklah berwudu, istighfar, kemudian bercuci tangan. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Kurangi untuk bersentuhan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan kepada orang-orang yang kita kenal. Kurangi semuanya itu. Kenapa? Karena hari ini kita sedang tidak ada daya. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat hari ini sedang menguji hamba-hambanya. Apakah kita lewat ujian ini? Apakah kita tidak lewat ujian ini? Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah sebuah cobaan yang besar kepada kita semua, di mana wabah ini turun. Allah keluarkan wabah ini karena tidak ada lagi orang-orang yang mengangkat satu buah kemungkaran. Tidak ada lagi orang-orang yang mencegah sebuah kemungkaran. Banyak orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi dari 1000 orang yang mengajak kebaikan, belum tentu ada satu yang mencegah kemungkaran. Maka disinilah Allah tunjukkan sebuah kemarahannya kepada kita. Kenapa? Sesungguhnya bumi ini sudah bosan dengan manusia. Langit sudah mulai tak betah menurunkan hujannya kepada kita. Kita perhatikan, seminggu sekali belum tentu hujan menurunkan air untuk kita. Begitu juga tumbuhan. Hari ini juga mulai jenuh mengeluarkan apa yang ia sampaikan untuk makanan-makanan kita. Dan begitu juga laut. Di dalam hadis qudsi, laut setiap hari berdoa kepada Allah. Satu hari 3 kali minta sama Allah untuk menggulung manusia atas perbuatan maksiat manusia yang setiap hari tiada henti merajalela atas maksiat-maksiat yang dia lakukan. Siapa kita ini sebenarnya kaum muslimin rahimakumullah? Apakah kita terus mengatakan ana khairum minhum, kita lebih baik dari dia? Kenapa kita tidak mengatakan ini kuntu minaz zalimin, aku ini zalim ya Allah, aku ini zalim kepadamu ya Allah? Kapan kita mengatakan ini diri kita ini zalim? Kita harus lebih buruk daripada orang lain. Ayolah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita sedang dihadapkan satu buah ketidakberdayaan kaum muslimin. Ayo sama-sama kita berjuang untuk menghindari sebuah wabah ini dengan cara mengurangi satu buah perkumpulan, dengan cara mengurangi sebuah kebersamaan, dengan cara mengurangi bersentuhan kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Dulu ketika di zaman sahabat Umar bin Khattab, orang yang memiliki ide yang dahsyat yaitu Ammar bin As. Kenapa dia memiliki ide yang dahsyat? Dia perintahkan seluruh sahabat-sahabat untuk pergi dari satu gunung ke gunung yang lain, berpencar. Berpencar kalian berpencar.
maka setelah itu juga Allah hapus, Allah angkat penyakitnya. Kenapa? Karena wabah ini bagaikan api yang terus menyambar dari satu ke tempat yang satu ketika kita sedang ramai-ramai dalam perkumpulan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu buah pesan kepada kita semua. Mungkin di antara kita banyak yang masih melakukan dosa. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Karena tentunya penyakit wabah ini bukan secepat ini untuk kita minta diangkat, tetapi kita berharap untuk cepat diangkat. Karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, ada seseorang anak mengatakan kepada ayahnya, yang mengatakan, "Buya, sepertinya wabah ini selesainya setelah hari lebaran, setelah hari raya." Anak ini berusia 7 tahun. Ketika itu ayahnya mengatakan, "Kenapa engkau mengatakan demikian? Bukankah masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan panas, wabah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka si anak ini pun tertunduk. Siapa anak ini? Beliau anaknya daripada Al-Ustadz Al-Mukarram Abdul Latif Khan yang kemarin 2 pekan lalu menyampaikan isi khutbahnya di atas mimbar. Kaum muslimin rahimakumullah, anaknya pun terdiam. Anaknya tak bisa berbuat apa-apa. Usia 7 tahun yang tidak tahu apa-apa. Apakah ini sebuah pertanda kepada kita semua agar kita melaksanakan semuanya dengan syariat-syariat Allah, syariat Islam, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Tapi kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jalankan semuanya yang menurut kita baik, yang menurut kita semuanya itu baik, kita jalankan. Bagi yang khawatir untuk melaksanakan sholat, silahkan sholatlah di rumah. Karena kau hari ini sedang mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang sholat berada di jamaah. Orang-orang yang sholat berjamaah, jagalah diri kesehatan, kuatkanlah iman yang mantap. Kenapa? Saat itu juga kita diperintahkan oleh Allah untuk berjaga jarak. Hari ini social distancing namanya. Kemudian kurangilah bersentuhan dengan orang-orang. Kenapa hari ini Allah betul-betul marah kepada kita semua? Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sebuah pesan terakhir untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengampuni orang-orang seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
آمين ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين، اللهم انصر إخوان المسلمين في إندونيسيا من الوباء ومن الفتن. اللهم انصر إخوان المسلمين من الوباء ومن الفتن في إندونيسيا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.